Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mahabarakan. Sinergi One Inovasi dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan nasional terus digencarkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan 2025. Kali ini Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Wilayah Kalimantan berkolaborasi memperkuat ekosistem pangan di daerah dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Wilayah Kalimantan 2025. Sinergi One Inovasi dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan nasional terus digencarkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan 2025. Kali ini Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Wilayah Kalimantan berkolaborasi memperkuat ekosistem pangan di daerah dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Wilayah Kalimantan 2025 yang digelar di Gedung BPSDM Jalan Panglima Batur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, besukan Kamis 25 September 2025. Mengusung tema inovasi produksi wan penguatan kapasitas petani untuk mendukung akselerasi program swasembada pangan. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan kerjasama lintas sektor untuk menjaga kestabilan pasokan wan harga pangan di Kalimantan. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Wilayah Kalimantan menghadirkan serangkaian program strategis yang difokuskan pada penguatan rantai pasok wan, meningkatkan kapasitas petani, yaitu menjaga kesinambungan pasokan wan distribusi melalui optimalisasi serta perluasan kerjasama antar daerah disertai pemberian subsidi ongkos angkut bekerjasama dengan BUMN logistik. Mendukung program makan bergizi gratis dalam memperkuat kemitraan antara Badan Gizi Nasional, Perum Bulog, Wan BUMD agar kebutuhan dapur MBG terpenuhi tanpa mengganggu stabilitas harga pangan di pasar. Penguatan kapasitas serta penyediaan sarana wan prasarana, gasan gabungan kelompok tani wan kelompok tani binaan Bank Indonesia di wilayah Kalimantan sebagai langkah menuju swasembada pangan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Wan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam sambutannya menyatakan pengendalian inflasi pangan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Sepanjang tahun ini, pemerintah telah melaksanakan ribuan operasi pasar wan gerakan pangan murah di seluruh Indonesia, menyalurkan beras SPHP hingga 1,1 juta ton, serta memperluas akses pembiayaan bagi petani melalui KUR Pertanian Wan Kredit Usaha Al-Sintan. Kita dimasukkan di dalam baik di program nasional inflasi maupun juga untuk program provinsi maupun kabupaten kota. Nah, program-program pengendalian inflasi ini tentu kita pantau secara konsisten dalam berbagai forum tadi, apakah di forum mingguan gitu ya, karena biasanya dari hasil katakanlah tindak lanjut di rapat BNPB dan di rapat rapor TPIP TPID ini kita bisa build juga ke teman-teman di Kemendagri. Kalau ada catatan yang mungkin bisa perlu kita optimalkan dari daerah atau mungkin kita sendiri dari pusat, itu juga kita monitor dengan berbagai forum tadi, di forum mingguan, forum seperti ini maupun nanti di Rakornas. Rakornas biasanya kita highlight beberapa isu strategis, nanti kita mau arahan atau Pak Presiden. Seperti yang kita sampaikan tadi, sesuai dengan komunikasi Pak Menko, kita harapkan mudah-mudahan di awal Oktober ini kita sudah bisa melaksanakan Rakornas. Nanti kita bisa dengar langsung dari Pak Presiden arahan-arahan yang beliau jadi perhatian untuk pengendalian inflasi. Tentu berbagai capaian tadi kita pun juga perlu mengadres beberapa tantangan struktural yang masih kita hadapi, seperti misalnya keterbatasan lahan maupun tingkat produktivitas. Tentu kalau kita belajar dulu di ekonomi di SMA misalnya, tanah itu tetap gitu ya, tapi jumlah manusianya itu bertambah gitu. Sehingga kalau kita tidak bisa atau tetap tidak bisa meningkatkan produktivitas dari lahan langsung nih Pak Gubernur inovasi dengan menggunakan padi terapung ya. Mudah-mudahan ini bisa inovasinya bisa dikeluarkan juga untuk daerah-daerah yang lain gitu, sehingga dengan peningkatan jumlah penduduk kita, lahan kita masih bisa juga memenuhi kebutuhan tersebut. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, Wetakoni Prima TV memadahkan penyelenggaraan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan merupakan bukti keseriusan TPID di seluruh provinsi wan kabupaten kota di Kalimantan dalam pengendalian inflasi daerah. Haji Muhyiddin menyatakan pentingnya mempercepat program cetak sawah dan optimalisasi lahan pertanian untuk memperkuat posisi Kalimantan sebagai lumbung pangan nasional.
Menurut Haji Muhyiddin, pencapaian hasil pertanian di Batola wan Hulu Sungai Utara serta Hulu Sungai Selatan mengalami perbedaan karena bibit benih nang ditanam ada nang lokal, ada pula nang campuran. Berbeda di Batola itu hasilnya lebih banyak, itu 7 sampai 8 ton per hektar. Nah, jadi kenapa ini lebih banyak? Sedangkan di HSO dan HSS itu ada lebih sedikit karena 6 sampai 7 ton. Nah, perbedaannya kenapa lebih banyak di Batola? Di Batola memakai padi lokal, ada bibit lokal. Sedangkan di HSO dan HSS mencoba bercampuran. Nah, dibedakan dengan tanah biasa, itu di tanah biasa hasilnya 5 sampai 7 per hektar. Jadi lebih banyak padi terapung. Dan juga pupuknya. Sedangkan pupuknya itu lebih irit di terapung. Kenapa? Karena terapung itu terarah kepada padinya. Tetapi kalau di sawah biasa itu setelah kita pupuk terurai, jadi menyebar. Jadi lebih banyak tidak bermanfaat gitu. Jadi lebih efisien daripada padi terapung. Kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Wilayah Kalimantan juga dirangkaikan dengan rapat koordinasi TPIP TPID Wilayah Kalimantan yang dihadiri berbagai kementerian, lembaga, antara lain Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Kemendagri, Kementan, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Perum Bulog, PT Pelayaran Nasional Indonesia, serta seluruh perwakilan TPID di provinsi di Kalimantan.